Kita ke informasi lain. Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka Sony Sonjaya terkait korupsi program MBG. Menurut pihak Kejagung, permohonan JC Sony Sonjaya ditolak karena yang bersangkutan merupakan salah satu tersangka utama di kasus korupsi MBG. Sony juga menyangkal perbuatannya di kasus ini. Padahal salah satu syarat utama diterima justice kolaborator yakni pelaku harus mengakui perbuatannya. Nah ini pemirsa, pelaku harus mengakui perbuatannya itu menjadi satu syarat utama justice kolaborator. Akan tetapi, ternyata Sony tidak mengakuinya. Meski demikian, Kejagung tetap menghargai upaya Sony dan memberikan informasi terkait yang bisa membantu pengungkapan kasus korupsi MBG. Kejagung menekankan penanganan perkara kasus ini masih terus berjalan. Alat bukti yang kami dapat tentang kami saat ini, itu alatnya ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Yaitu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPBG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, atau pelaku utama sehingga. Sebelumnya, ex-wakil kepala bagian Sony Sonjaya yang juga tersangka korupsi MBG menyebut ada 41 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Sony sebut 41 nama diduga korupsi MBG. Nama-nama disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejagung pada 18 Juni lalu. Sony menyebut 23 nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG, namun Sony kembali menyebut nama baru berkembang jadi 41 nama. Pengacara Sony Krisnamurti menyebut penambahan nama itu karena ada sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. Pak Sony cuma mengurai. Lalu yang nomor dua siapa? Misalkan si B, dibuka lagi chatnya. Betul gak sih kan Pak Sony kan BAP kemarin kan hanya menyebut-nyebut namanya. Kan harus dicocokin. Jangan sampai Pak Sony cuma ngarang ngomongnya kan. Oh ini ada permintaan titik atau tidak. Kan gitu. Nah dicocokkan lah. Oh ternyata benar. Oh nomor 2 dibuka lagi kan oleh penyidik. Oh betul ada percakapannya. Dia minta titiknya daerah ini. Kan kemudian daerah ini. Nah setelah titik itu diterima ditanya lagi oleh penyidik. Dijual atau tidak Pak? Ya nggak tahu Pak Sony bilang. Tapi Pak Sony ini selain mengubah nama Yas tadi menerima aliran duit atau enggak menurut Pak Sony? Saya nggak, pokoknya kan tadi yang disebut NSD itu merubah nama itu tanpa surat gitu aja. Pak penegasan berarti 26 nama itu firm. 26 nama firm. Kan sekarang telah berjumlah jadi 41 total. Ya? Oke. Ketua BMFA UBK akui terima sejumlah uang dari pihak tertentu. Total uang 20 juta rupiah agar membatalkan unjuk rasa. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa dan membentuk tim investigasi. Uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Sebagai pelaku. Yang menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima. 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior alumni kampus.
saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEM-EVA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM-EVA UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Unsur Kanos sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengecam dugaan aliran uang yang diterima perwakilan mahasiswa dalam unjuk rasa bertemakan Tata Ulang Indonesia pada 15 Juni lalu di Medan Merdeka Selatan. YLBHI meminta Kapolri, khususnya Divisi Propam, mengusut dugaan oknum polisi yang memberikan uang kepada perwakilan mahasiswa. Bukan hanya merusak semangat masyarakat, semangat mahasiswa yang mereka selama ini bergerak dengan murni ya, dengan nurani, sekarang bergerak karena uang gitu. Tapi yang kedua, dia menjadi memblurkan suara rakyat. Harusnya suara rakyat terdengar oleh presiden, oleh pimpinan DPR, malah diblurkan oleh demo-demo bayaran. Ini praktik yang selama ini berlangsung lama dan sudah seharusnya tidak boleh ada. Yang kedua, kita juga bertanya dari mana uangnya. Kan uang ini harus jelas peruntukannya, APBN, dan bisa diaudit. Tentu dalam audit inilah hal yang bermasalah secara hukum. Jadi menurut saya badan-badan pemerintahan ya seperti Bapisus atau apa itu harus berani mengungkapkan ini siapa dan dari mana uangnya gitu. Yang ketiga tentu di level mahasiswa atau di level aktivisnya kita berharap dan meminta tidak lagi hal seperti ini. Ini benar-benar merusak dan mengganggu suara rakyat, suara mahasiswa yang harusnya mereka murni berdasarkan fakta dan bukan karena gerakan uang. Apalagi ini adalah bagi saya rupanya targetnya membenturkan, membuat konflik horizontal antara sesama mahasiswa gitu. Dan tentu ini sangat mengecewakan ya bagi kita, tentu kepada kampus, kepada level-level di BEM, mereka bisa menyelenggarakan evaluasi kepada sesama rekannya sendiri. Kita kemudian tidak bisa mendiamkan ada anggota kepolisian yang berusaha mengganggu demokrasi. Kepolisian tugasnya adalah menjaga demokrasi, melindungi setiap suara yang lahir dari masyarakat. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dalam proses hukum tahap 2. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Keduanya masing-masing mengalami serangan panas atau heat stroke, henti jantung atau kardiak arrest, pemirsa.
Dua calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia antara lain bernama Anissa Muyasaroh dan Yonanda Muhammad Taufik. Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapat penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Mula Warman. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslat Porko di Kelatat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pelaku penyekapan dan penyiksaan kekasihnya di Kabupaten Bandung akhirnya ditangkap usai menyekap korban selama 3 tahun. Berbagai pihak menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya sejauh apa porsi keadilan untuk hukuman kepada pelaku? Sindo Prime segera kembali. Kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung menyita perhatian masyarakat, di mana warga menilai peristiwa itu sangat memprihatinkan, terlebih karena korban diduga mengalami penyekapan dalam waktu yang cukup lama. Sejumlah warga menyoroti pentingnya kepedulian lingkungan terhadap kondisi di sekitar. Jadi ternyata banyak sekali warga yang menyoroti dan mengutuk apa yang dilakukan karena melihat situasi yang mengapa ada pria yang sangat tega sekali, pemirsa. Kriminal seperti itu, tindakan-tindakan tidak beradab seperti itu, biadab itu. Kan itu cepat sekali ya penangkapannya. Kami pribadi mengapresiasi itu dari pihak kepolisian, dari pihak aparat yang tanggap terhadap kasus tersebut dan berharap mungkin proses hukumnya dapat memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Kita nih sebagai wanita nih mau kemana-mana jadi takut, khawatir, was-was gitu mungkin ya Pak ya. Takut ada kejadian yang terulang seperti kejadian ini. Lebih ketat dan kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya biar jangan ada lagi kejahatan seperti ini lagi. Ya, itu sangat menyedihkan sekali. Kenapa lingkungan tidak memperhatikan ada orang yang sekap sampai lebih dari setahun kan, lama kan, ya itu. Jadi lingkungan harus tanggap dengan keadaan kanan kirinya. Ya, pemirsa, kembali kami ingin menghadirkan kepada Anda situasi kontras yang terjadi karena pelaku dalam kondisi fisik yang masih berfungsi, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar.
kemudian tubuh yang juga masih sempurna. Akan tetapi, lihatlah sisi sebelah kanannya, korban. Miris sekali. Mata buta, mulut terluka parah, kepala juga terluka parah. Bahkan pengakuan dari korban, beberapa kali ada cairan, ada darah dari kepala yang keluar, kaki tidak bisa berjalan. Sementara lihat sisi kirinya, inilah pelaku keji. Sempat-sempatnya ia tersenyum ketika ditangkap. Sempat-sempatnya pelaku ini mengatakan dirinya menyesal. Kemana selama 3 tahun belakang ketika korban di sisi kanan yang Anda saksikan di layar kaca Anda? Kondisinya yang begitu memprihatinkan. Kita lihat di sisi kiri. Ketika ditangkap, pelaku itu menunduk. Pertanyaannya, apabila peristiwa ini tidak viral, apabila peristiwa ini tidak terungkap oleh publik, apakah pelaku ini tetap menyesal seperti yang disampaikan kepada petugas? Apakah dia terfikir apa yang dirasakan oleh orang tua korban? Yang tadi sempat kita tampilkan ayah yang berkata, negara kita negara hukum, korban bisa saja dihukum seumur hidup, tapi anak saya seumur hidup cacat dan tidak bisa kembali. Wajar jika publik akhirnya menyoroti kasus ini begitu besar, karena situasi kontras yang terjadi seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Ya, banyak sekali netizen yang bereaksi di media sosialnya ketika pelaku ditangkap dini hari tadi oleh Resmob Polda Jabar. Karena memang ada rasa sakit, ada rasa sesak. Kita melihat ternyata pelaku dalam kondisi yang sehat, bugar. Sementara lihatlah sisi sebelah kanan. Lagi-lagi doa dipanjatkan untuk keadilan korban. Doa dipanjatkan untuk kesembuhan, pulih kembali untuk korban. Ya, pemirsa, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Sebagai tetangga mungkin lebih peduli lagi, sebagai manusia lebih peka lagi. Kita semua harus peduli, tokoh masyarakat, semuanya, semua pihak harus peduli ketika sekitar mendengar kejanggalan, kekerasan yang dialami. Bayangkan apabila penjaga kos tidak bereaksi, tidak membawa korban ke rumah sakit, tidak mengabaikan ancaman pelaku yang sempat chat mengancam dia. Bayangkan jika penjaga kos tersebut tidak melakukan hal itu. Sekarang saja kondisi korban sudah seperti ini. Semoga pelaku segera mendapatkan keadilan, hukuman setimpal. Apabila publik lain menyampaikan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan yang dia lakukan terhadap korban.